Kalau kata sebagian ahli fikih, nggak semua, hanya Allah yang tahu. Kata ahli hakikat, kamu norak. Kenapa? Imam Ghazali ahli fikih mengerti bab ini. Apa kata beliau? Ilmu tasawuf ente harus punya. Tasawuf itu ma'rifatul qabul warrad, mengetahui amal yang diterima, yang ditolak. Ini standar tasawuf Ghazali. Allahumma sholli ala sayyidina. Lanjut. Jadi itu thariqah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau boleh juga disebut mengganti raddul fi'li ila fa'ilihi, mengembalikan fi'il kepada fa'ilnya, mengembalikan perbuatan kepada yang punya. Saya mau tanya Bapak Ibu yang bersedekah, harta itu milik kita secara hakikat atau milik Allah? Lalu kalau kita sedekah, itu kan punya Allah, pantaskah minta pahala? Kan punya Allah. Pantaskah saya pinjam duit dari Kiai Najamuddin, Pak Kiai, Pak Ketua, pinjamkan saya duit 1M misal. Setelah saya pinjam, atau nggak usah pinjam duit, pinjamkan saya mobil. Setelah saya pinjam, saya bilang, Pak Kiai, mana jasa saya sudah meminjam? Mana upahnya? Itu orang jahil atau orang alim? Betapa jahilnya seorang hamba. Dia minta balasan dari sesuatu yang dia tidak punya. Secara ilmu hakikat, yang dibawakan ilmu hakikat. Orang yang meninggal nggak sholat lagi, dia kalau sholat, sholat hakikat. Orang meninggal nggak zakat lagi, dia cuma zakat hakikat. Makanya alam ini namanya alam taklif. Mutu qabla antamutu, ini bukan hadis Nabi, ini perkataan Sayyidina Umar. Matikan dirimu sebelum mati. Hukumkan dirimu secara hakikat itu sudah mati, sehingga kamu faham ketika kamu mati nanti yang dipakai cuma hukum ma'rifat, hukum ta'rif, bukan hukum taklif. Ta'rif itu bermakrifat, taklif itu beban. Apa hukumnya ini Ustaz? Apakah ini berpahala Ustaz? Apa faedahnya ini Ustaz? Kalau saya baca zikir ini, apakah lancar usaha Ustaz? Itu taklif. Mau sampai kapan begitu? Ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Tubuh kita sudah mulai, ada yang mulai dewasa, remaja, menua. Mau sampai kapan tidak menyadari apa yang dia beri? Jadi kira-kira gimana? Saya pinjam mobil ke Pak Kiai Najamuddin, Pak Ketua, pinjamkan saya mobil. Setelah 3 hari saya bilang, Pak Ketua, saya sudah pakai 3 hari, saya sudah mandikan, saya kembalikan. Mana upahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari? Orang begitu fahuwal jahil. Harta dititipkan Allah, wa mimma razaqna, di antara yang kami rezekikan kepada mereka. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Tubuh ini milik Allah, harta itu milik Allah. Allah titip, Allah cuma menitip. Apa kata Allah? Pakai itu kamu sebagian, bagikan sebagian. Ini titipan Allah. Maka yang amanah dia berbagi. Ciri-ciri orang amanah suka berbagi. Hari ini sudah amanah belum? Sudah berbagi belum? Ciri-ciri orang amanah suka berbagi. Sudah berbagi belum? Ya sudah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
Senyummu sedekah. Senyum dulu dong. 1, 2, 3. Senyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan cemberut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau belum berbagi harta, berbagilah bahagia. Senyum itu berbagi bahagia. Kalau nggak sanggup, berbagilah doa. Assalamualaikum, sapa orang duluan. Jangan mandang orang karena beda jenggot, beda celana, beda torekot, beda mazhab, beda manhaj. Beda lah, lain faham dengan saya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala sayyidina. Sungguh aneh orang hari ini, tambah beragama, tambah tegang wajahnya. Tambah beragama, tambah memuakkan melihat wajahnya. Tambah pengaji, tambah ngeselin sikapnya. Sungguh sedih melihat orang tambah rajin haji umroh, tambah tinggi hatinya, tambah suka berbagi, tambah merasa dirinya kaya. Nih ciri-ciri sedekahnya diterima Allah, mau tahu? Bisa diketahui, nggak nunggu akhirat kelamaan, itu ilmunya telat. Imam Ghazali menerjemahkan ilmu tasawuf lain dengan ilmu fikih. Fikih itu mengetahui sah dan batal, ma'rifatu ma sahha minal amal wa ma batal wa ma batal, mengetahui sesuatu yang sahih dan yang tidak sahih. Maka sholat rukun 13, kalau kurang rukun batal. Berarti ilmu fikih dapat memutuskan sholat ini batal. Lalu adakah ilmu yang dapat memutuskan, mengetahui indikator sholat ini diterima, sedekah ini diterima, haji diterima? Kalau kata sebagian ahli fikih, tidak semua, hanya Allah yang tahu. Kata ahli hakikat, kamu norak. Kenapa? Imam Ghazali ahli fikih mengerti bab ini. Apa kata beliau? Ilmu tasawuf ente harus punya. Tasawuf itu ma'rifatul qabul warrad, mengetahui amal yang diterima, yang ditolak. Ini standar tasawuf Ghazali. Maka orang kalau bertorikot mu'tabarah, mengaku ikut manhaj Imam Ghazali, belum sampai pada level ini, jangan kamu ngaku ikut torikot Imam Ghazali, tasawuf Imam Ghazali. Mau tahu sedekahnya diterima atau tidak? Mau? Nisyanul amal. Engkau tidak merasa bersedekah, hanya merasakan menyampaikan amanah. Kalau begitu, nanti tidak disapa oleh orang yang diberi, tidak tersinggung. Ciri-ciri sedekahnya tidak diterima, hadiahnya ditolak Allah, nanti yang diberi lupa menyapa. Apa kata dia? Baru saja jadi orang, sudah lupa denganku. Kalau bukan aku yang support dia dulu, sedekahi dia dulu, tidak ada itu si fulan sukses. Ciri-ciri amal, itu sering terjadi di pesantren, di partai politik, bahkan di thariqah. Ada mursyid berkalam begini kepada saya, itu si fulan gak akan jadi orang kalau bukan aku yang didik. Itu ciri-ciri pendidikan dia ditolak Allah. Apa kata seorang partai politik, aktivis partai politik kepada saya, itu yang jadi gubernur sekarang itu, dulu makan sisaku itu. Kalau bukan aku yang bimbing dia, gampar dia nggak jadi gubernur. Sekarang lupa kepada aku. Kata yang bangun masjid, waduh kurang ngajarnya pengurus masjid yang baru. Masa dia tidak kenal kepada Pak Haji Fulan bin Fulan? Kalau bukan karena saya nih Pak Haji ini, tidak jadilah masjid ini. Gaya benar. Itu kalau saya bisa ambil mulutnya, saya ambil mulutnya itu. Karena sayang kepada dia. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi apa ciri-ciri sedekah diterima? Kita lupa kalau sudah bersedekah, kita lupakan itu.
Ciri-ciri yang khidmat ke Thariqah Al-Muhammadiyah. Tim khidmat kan banyak dari kemarin, lelah, capek, saya lihat wajahnya udah ngantuk-ngantuk ya. Udah masuk angin, pegang punggungnya, gitu. Langsung pakai, pegang punggungnya langsung, saya kira jin yang keluar menemani kita dari kemarin, Masya Allah. Hati-hati, ciri-ciri khidmat tidak diterima, Anda merasa telah berjasa. Lupakan itu. Cukup katakan, terima kasih ya Allah izinkan aku berkhidmat. Karena izin Allah lah kita berkhidmat. Karena izin dan semua anugerah dari Allah lah Bapak Ibu, Pak Haji ini, Bu Haji ini bersedekah. Begitu juga kepada para guru, termasuk Al-Fakir, hamba Allah yang lemah ini. Bisa bicara ilmu-ilmu berat kata orang, dan menjadi tidak berat bukan karena pintarnya Ar-Razi, tapi pintar dipintarkan, alim dialimkan. Jadi kalau orang tanya, apakah Ar-Razi orang alim? Tidak, saya cuma dialimkan. Hanya diberitahu. Dulu lahir saya tidak tahu ilmu ini, lalu diberitahu melalui guru-guru. Falaula masyaikhuna ma'arafna. Kalau bukan karena guru-guru mulia, kita juga tidak tahu. Maka tiada Ar-Razi kecuali cuma kuku-kuku dari para guru. Bahkan saya ini tidak lebih mulia dari kukunya mursyid saya, masyaikh saya. Ini baru sedikit ilmu mereka yang kita buka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal bahwa perbuatan dirinya adalah perbuatan Allah, maka dia akan malu menisbatkan yang tidak pantas kepada Allah. Kalau salah, jangan coba-coba kaitkan dengan Allah. Karena hubungan ini hubungan rasa. Dan rasa itu yang membuat kita menghormati orang. Kenapa orang Bugis kalau acara pernikahan lalu bawa-bawaannya banyak? Karena rasa. Untungnya ada yang sudah mau membelah rasa. Ya, Bapak Ibu yang makan Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kalam yang menjadi kitab berjilid-jilid. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal asal muasal diri, yaitu diri sejati yang menyebut dirinya Zatullah. Oleh ulama ahlul haqiqah, karena bingung lagi istilahnya disebut Zatul Buhti. Zatul Buht bukanlah nama, itu hanya istilah. Zat yang tidak dapat dibayangkan. Kenapa? Membayangkan pakai pikiran. Oleh karena itu, thariqah, metode pertama, thariqat kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nanti kalau sedekah, kembalikan, ya Allah, ini hartamu, aku kembalikan kepada hamba-Mu. Kenapa wakaf itu menjadi spesial? Karena wakaf itu mutlak semua. Wakaf lillah, berbeda dengan sedekah. Karena wakaf berhenti pada Allah. Sungguh sayang, ada orang tua berwakaf, ahli warisnya pura-pura tidak tahu. Itu anak celaka dunia akhirat. Karena harta untuk Allah dia perjualbelikan. Na'udzubillah min dzalik. Oh, tidak ada suratnya. Dulu tidak ada surat, cukup pakai kalam dan saksi. Orang nikah dulu juga nggak pakai surat. Orang nikah dulu hanya pakai saksi. Mau diteruskan kah? Tapi sayanya sudah mulai bosan. Thariqah kedua, mau? Ini thariqah agak sedikit beristilah. Inilah yang disebut dengan thariqat Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud thariqat Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang dulu disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,
Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Fatani, tok kenali. Apa kata mereka? Syekh Burhanuddin Asy-Syattari, begitu ya Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa thariqah mereka? Ini manhaj, apapun nama thariqahnya, manhajnya sama. Ketika bersaksi, saksi mata pakai fisik, saksi kolbu dengan getaran kolbu, saksi ruh dengan musyahadah, dengan memandang. Maka rasa itu adalah alat bersaksi. Rasa itu alat bersaksi. Thariqat Nur Muhammad SAW itu thariqat az-zawqi. Hampir mirip dengan yang pertama, tapi bedanya yang pertama kembalikan fi'il kepada fa'il, perbuatan kepada Allah yang berbuat. Kalau thariqat ini sedikit lebih indah. Thariqat Nur, kalau tadi thariqatnya Jalal, yang sekarang thariqatnya Jamal. Jalal langsung karam pada keagungan Allah. Sedangkan yang kedua dalam keindahan Allah, keindahan Sayyidina Muhammad SAW. Thariqat Nur Muhammad SAW adalah engkau menyatakan dirimu, tubuhmu, nyawamu, darahmu, tulangmu, kulitmu, rambutmu, sekujur tubuhmu, semua yang ada pada dirimu dicipta berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pandang diri, ya Allah, aku bersaksi, aku pandang tubuhku, aku pandang nyawaku, aku pandang diriku, aku pandang tulangku, sumsumku, dagingku, darahku yang mengalir, jantungku yang mengompakkan, paruku yang bernafas, kulitku, rambutku, semuanya berasal dari Nur Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ikuti? Mau coba? Oke, coba. Pegang tangannya di dada, pejam matanya semua. Letakkan apapun yang mengganggu kita. Illallah, asyhadu an la, sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ikuti, ya Allah, dan ku bersaksi, aku menyaksikan di nyawaku, tubuhku, tulang, darahku, kulit, dari ubun-ubunku sampai ujung kakiku, semuanya dari nur Engkau, ya Allah, dari Nurullah, Nur Muhammad, Nurullah. Nah, buka matanya. Itu baru permulaan. Itu baru permulaan thariqat Nur.
Ilmu ini sudah lama dibuka, sayangnya kenapa dipendam. Ini saatnya kita mulai membuka. Makanya saya senang ketika Thariqah Muhammadiyah Sanusia Idrisiyah berkembang karena satu manhaj, satu jalan. Dan juga thariqat yang lain, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syaitaniyah, thariqat apapun. Bacalah itu pagi hari, sore hari, perpindahan waktu dan perpindahan alam dari alam jaga ke alam tidur. Sebelum tidur bacalah itu. Mau mengamalkan? Silakan, saya ijazahkan. Ajaztu. Ya. Ini syahadat, ini paling besi, paling dasar. Jika dasar ini tidak dibuka, dibagi, syahadat kita tidak akan pernah berbuah. Tapi di atas ini ada lagi syahadat yang lain. Jangan senang dulu. Ini baru 2 thariqah, sedangkan thariqah itu sebanyak nafasnya makhluk. Ini baru ringkasan 2. Di atas itu ada lagi. Di atas itu ada lagi. Di dalam syahadat ada syahadat, di dalam syahadat ada syahadat, di dalam sir ada sir. Itulah Allah. Ma'rifatnya tak berujung. Kalau ada orang mengatakan saya sudah usul, ma'rifat sudah selesai, fashhadu annahu jahil. Yang mengatakan saya sudah usul, ilmu ini sudah selesai, ketahui itu orang jahil. Allah laisa kamitsli syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak ada bandingnya, karena dia ad-limit, tidak terbatas, ghair mahdud, tidak terbatas. Maka ilmu apapun tidak akan mampu menguasainya. Bal huwa muhitun bi kulli syai', justru dialah yang menguasai segala sesuatu. Itu thariqah jalan nur Muhammad SAW. Jadi kalau badan sakit, nah, nggak usah mengeluh. Katakan, ya Allah, aku bersaksi, baca syahadat, ini amalan saya. Ya, ini amalan saya. Coba istri saya mendengarnya, saya mengeluh. Padahal saya bilang, ya Allah. Istri saya bilang, kamu kenapa mengeluh? Enggak, saya lagi zikir. Tidak tahu. Kata saya, katakan ini nikmat sekali. Ya Allah, aku bersaksi, tubuh ini, nyawa ini, daging ini, itu nikmat. Sakit pun lezat. Badan terasa sakit, tapi kolbu terasa melayang. Kolbu kita terasa mendekat, terasa ditimang-timang oleh yang memegang kolbu. Bukankah Allah antara jari-jarinya ada kolbu Bani Adam? Betapa indahnya rasanya jika kita mengenang dulu ditimang-timang ayahanda dan ibunda. Betapa kita rindu ketika tubuh ini ingat sedang disayang oleh orang yang paling menyayangi kita. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Abul Arwah, bapaknya rohani. Maka Abul Ruh, Abar Ruh, itulah Sayyidina Muhammad SAW. Jika ruh sadar berpulang kepadanya, barulah air mata mengalir, seperti seorang anak rindu kepada ayahnya, seperti seorang putri rindu kasih sayang ibundanya. Maka kalau mencari jalan bukan thariqat A, B, C, D. Ada orang ngomong, oh thariqat ini tidak bagus, saya pindah mursyid. Thariqat nggak bagus, saya pindah thariqah. Bukan thariqahnya tidak bagus, bukan mursyidnya yang bermasalah, dirimu yang bermasalah, kolbumu yang tidak sadar. Thariqahmu apa saja boleh, tapi pakai 2 manhaj ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembalikan dirimu kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka wirid apapun, thariqah manapun pasti lezat.
Itulah alasan kami kenapa saya dimanapun pergi tidak pernah mengajak orang baiat dan talqin kepada saya. Karena bagi kami adanya para mursyid-mursyid itu pasaknya bumi. Ambil ilmu mereka selama mereka masih di bumi. Tidak mesti kepada kami. Saya bertugas untuk membuka apa yang mereka malu buka, untuk memperkuat apa yang mereka kemudian merasa janggal. Maka saya berdoa semoga dimanapun kami hadir, majelis-majelis tarekat, zawiyah-zawiyah, ribat-ribat, surau-surau suluk menjadi ramai. Amin ya rabbal alamin. Jadi para mursyid tidak usah khawatir, saya tidak akan ambil murid antum, ya, nggak akan pernah saya ambil. Nggak usah khawatir, saya nggak perlu murid. Saya sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya dan Allah sudah cukup. Jadi kalau ada orang iri, mungkin dia tidak faham apa yang kita maksud. Saudara-saudariku bukan Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau diteruskan takutnya hujan di dalam, di luar tidak ada hujan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya kembalikan kepada Pak Kiai, kepada moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku bukan Allah.